Oke guys, balik lagi bersama gua di channel MU Glory Official. Ini pertandingan kita di Premier League yang ke-37 sebelum menghadapi final melawan Tottenham Hotspur di Europa League. Gua berharap Amorim bisa mempercayakan posisi striker tengah kepada Chido Obi, sang bakat muda kita, ketimbang Rasmus Højlund. Ya, kita tahu sendiri di beberapa pertandingan terakhir Rasmus Højlund ini masih kurang maksimal lah, dibilang kurang maksimal, emang kurang maksimal, dibilang sering buang-buang peluang juga, emang sering buang-buang peluang. Seharusnya kita bisa menang banyak, bisa cetak banyak gol, tapi dengan duo maut antara Højlund dan Garnacho ini gua rasa MU gak bakal bisa kemana-mana. Sebenarnya permasalahan MU itu ada di lini depan mereka, walaupun sesekali ada error di lini tengah dan lini belakang, itu bisa sekitar 20%-an lah di era Amorim ini. Selebihnya itu ada di lini depan. Ketika sudah nyampe di sepertiga akhir tim lawan itu mereka selalu bingung. Pada akhirnya mereka back pass lagi ke belakang untuk cari ruang, karena di situ striker kita ini Rasmus Højlund ini jarang sekali bikin pergerakan yang bisa membuka ruang bagi bagi teman-teman lainnya gitu guys di kotak penalti. Ini menurut pandangan pribadi gua. Jadi kejadian ini bukan cuma sekali atau dua kali, ataupun bukan di era Amorim aja, sebelumnya juga di era Ten Hag kejadian ini sudah sering sekali terjadi. Ya, gua rasa permasalahannya itu ada di lini depan yang sangat tumpul banget guys, parah. Yang seharusnya kita bisa cetak 2 sampai 3 gol, ini malah gak cetak gol sama sekali. Itu bisa dibilang sampah banget guys. Walaupun kadang Onana sering blunder, ataupun di lini tengah kayak siapa ya, kayak Casemiro, terus di lini belakang kayak Harry Maguire, Victor Lindelof sering blunder. Itu ya menurut gua itu cuma 20% aja guys terlibatnya. Selebihnya tuh seharusnya kita bisa, apa kata berkata coach Justin itu, kalau kita kebobolan 3 gol kita harus cetak 4 gol, kayak gitu seharusnya. Nah masalahnya tuh pemain lini depan MU itu bapuk semua, nggak ada yang bisa mengkonversi peluang tuh jadi gol. Jadi itu penyebab yang menurut gua penyebab salah satu MU terpuruk di Premier League tahun ini tuh yaitu lini depan. Nah berkaitan dengan hal tersebut, nama Liam Delap ini semakin banyak disebut sebagai pemain yang ideal buat ngisi tumpulnya lini depan United. Info yang datang dari Ben David Jacob ini menyebutkan bahwa MU optimis bisa mendatangkan Liam Delap jika mereka berhasil jadi juara di kompetisi Europa League. MU dan Chelsea keduanya bersaing untuk mendapatkan jasa si pemain. Delap sendiri belum memutuskan kemana ia akan berlabuh. Delap akan memutuskan opsinya di akhir musim. Namun United sudah menyampaikan proyek tersebut kepada sang pemain. Delap juga merupakan target utama United untuk posisi striker, dan klub juga punya anggaran untuk merekrut Liam Delap dan Matheus Cunha. Tapi sebentar guys, biasa ada motor lewat. Nah, klub juga punya anggaran untuk merekrut Liam Delap dan Matheus Cunha di awal bursa transfer apabila mereka berhasil mencapai kesepakatan pribadi dengan kedua pemain tersebut. Nah, dari sumber yang gue punya itu, Matheus Cunha ini sebentar lagi akan menjadi pemain United. Fokus United sekarang adalah memenangkan Europa League. Nah, setelah dari Europa League itu kemungkinan besar Matheus Cunha bakal dikejar, bakal banyak pertemuan-pertemuan baru lagi, yang kemungkinan besarnya pertemuan ini bakal menyegel kesepakatan untuk Matheus Cunha. Jadi kita lihat aja nanti, entah di akhir Mei atau di awal bursa transfer. Perkiraan saya di antara tanggal 1 atau sampai tanggal 5 lah, tanggal 5 Juni. Kalau akhir Mei-nya ya mungkin setelah tour position paling, kayak gitu guys. Percuma walaupun MU dan Wolves sudah sepakat terkait terkait harga Matheus Cunha ini, tetap Matheus Cunha tuh bisa join ke MU pas bursa transfer dibuka. Nah jika dilihat dari peluangnya, proyek United ini lebih menggiurkan untuk Liam Delap sendiri, dan kemungkinan besarnya Delap memilih United ketimbang Chelsea tadi.
namun dengan catatan United bisa Europa League dan lolos ke Champions League, karena Delap juga pengennya main di Champions League musim depan. Nah, sekarang kita bahas rumor Bruno Fernandes yang makin gencar dikaitkan dengan Al Hilal. Kemarin tuh infonya masuk masih dari sumber yang sama, dari Ben David Jacobs. Dia mengatakan bahwa akan ada pertemuan baru yang akan berlangsung pada pekan ini antara Al Hilal dan kubu atau perwakilan Bruno Fernandes. Sang pemain hanya akan diberi waktu selama 1 minggu untuk membuat keputusan, sebab Al Hilal ingin Bruno bergabung dengan mereka sebelum Piala Dunia antar klub dimulai. Namun posisi United masih sama, yaitu mereka enggan untuk melepas pemain penting tersebut. Selain Bruno Fernandes ini, Al Hilal juga ngincar si Yuri Telemans. Nah, jadi kemungkinannya bisa, kalau misalnya Bruno Fernandes gagal, nah, Al Hilal juga bakal pindah target mereka ke Yuri Tielemans. Seperti yang saya ungkap di video sebelumnya, semua kembali lagi ke Bruno-nya sendiri. Posisi klub tetap sama, yaitu enggan melepas pemain penting. Namun apabila Bruno Fernandes ini ada hasrat untuk pindah atau untuk hengkang ke Al Hilal, nyari tantangan baru lah, atau nyari cuan baru gitu kan, yang lebih tajir, yang lebih banyak. Nah, kemungkinan besarnya Bruno bisa pindah dan diperbolehkan oleh MU. Itu pun dengan satu syarat, Al Hilal ngajuin penawaran yang fantastis untuk Bruno, taruhlah sekitar 100 juta pounds ke atas gitu guys. Nah, untuk posisi gelandang bertahan, tadi sore itu masuk berita dari Alfredo Pedula, jurnalis top asal Italia. Untuk posisi gelandang bertahan, nama Ederson dari Atalanta juga dipertimbangkan oleh klub untuk musim panas ini. Ini berita ini masuk tadi sore dari Alfredo Pedula, jurnalis top asal Italia. Dia menyebutkan bahwa kontak baru telah terjadi antara Atalanta dan United untuk Ederson. Biaya transfer untuk si pemain tersebut akan memakan lebih dari 50 juta euro. Berdasarkan berita tersebut, saya pikir United akan mencari dana tambahan dari penjualan pemain terlebih dahulu, guys, sebelum mereka mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran. Jadi karena mengingat harganya ini sangat mahal gitu, 50 juta lebih lah, 50 juta euro lebih, jadi kemungkinan besarnya MU itu bakal nyari dana tambahan dengan menjual para pemainnya dulu. Ya mungkin entah di situ ada Casemiro yang bakal dijual, mungkin entah dari penjualan dari Victor Lindelof ataupun dari Christian Eriksen, guys. Mengingat anggaran klub itu cuma hanya tersedia untuk merekrut 2 posisi di lini depan, yaitu untuk merekrut Liam Delap dan juga Matheus Cunha yang tadi saya sebutkan di awal. Namun saya punya asumsi pribadi, ini cuma asumsi aja, bahwa segalanya bisa berubah apabila klub berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Ada kemungkinan United memiliki anggaran tambahan walaupun sedikit untuk menambal posisi yang dibutuhkan, tapi tetap aja jualan pemain itu harus tetap dilakukan agar keuangan klub tetap aman dan stabil. Jadi kesimpulannya adalah untuk Liam Delap ini kita masih harus menunggu apakah MU bisa lolos ke Liga Champions musim depan atau enggak. Begitupun dengan Matheus Cunha, MU lagi fokus ke Liga Eropa dulu. Setelah final baru bakal ada pertemuan-pertemuan baru yang kemungkinan bisa menyegel kesepakatan tersebut. Saya juga dapat DM masuk, Min gimana Matheus Cunha, gimana Matheus Cunha gitu kan. Nggak, saya mau jawab juga bingung karena emang situasinya MU ini masih fokus, nih bisa supaya bisa juara di Liga Eropa. Jadi ya kalian cuma sabar aja lah, mungkin setelah MU beres di Liga Eropa dan atau mungkin juga setelah tur ke Asia itu tanggal 28 sama tanggal 30, kemungkinan bakal ada pertemuan baru yang dapat menyegel kesepakatan untuk Matheus Cunha. Jadi sekarang nih situasinya tuh, sekarang tuh MU tinggal ngajuin kontrak ke Matheus Cunha. Matheus Cunha udah bilang yes dan setuju untuk bergabung ke United. Jadi situasinya tuh sekarang tuh United tuh lagi ngebahas tentang pembayaran itu, mau dicicil apa mau cash, tapi lebih kemungkinan besarnya dicicil selama 3 musim. Jadi gitu guys, tenang aja, pasti Matheus Cunha ini udah pasti jadi pemain MU, tinggal hanya menunggu waktu aja. Nanti apabila saya punya informasi baru, saya akan meng-share ke kalian semua. Jadi tenang aja. Kalau untuk Bruno itu gimana Brunonya, apakah Bruno ingin mencari tantangan baru atau tidak, itu
semua ada di tangan Bruno, namun posisi klub tetap sama, yaitu enggan untuk menjual pemain penting seperti Bruno. Nah, kalau untuk Ederson kita harus lihat dulu siapa aja yang bakal keluar, berapa anggaran yang tersedia, baru kita bisa ngejar Ederson. Mungkin cukup sekian aja. Kalau ada informasi baru saya akan bikin video baru lagi. Semoga MU bisa menang lah di laga lawan Chelsea ini dan bisa melanjutkan tren positifnya sampai final, dan semoga juga kita bisa juara. Saya harap kalian jangan jumawa dulu, jangan koar-koar soal juara, tetap rendah hati, karena followers MU Glory pasti udah ngerti kan kita jumawanya nanti setelah MU mendapatkan gelar tersebut. Jadi santai aja untuk sekarang, jangan gegabah, udah tetap kalem aja, stay humble. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam glory glory Manchester United.